Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa. Dan di sebelah saya nggak begitu kenal di Mulifa Channel, Rian Sikumbang. Kali ini saya akan balas dendam kepada orang yang sebelah saya. Karena pada waktu itu di Ota Pantang Kalah di channelnya yang tidak begitu terkenal, saya telah dipermalukan di depan umum. Sekitar 400 orang telah menonton saya dengan muka yang sangat tebal sekali. Tapi ya, namanya saya seseorang yang sangat santun kepada orang tua. Jadi saya akan berbicara tentang sejarah. Bukan sejarah sih, ini sebuah legenda. Yaitu legenda yang sangat banyak sekali diceritakan oleh orang-orang di Minangkabau, yaitu legenda Bujang 9. Nah, kalau kita akan bercerita tentang legenda Bujang 9 ini, maka kita harus bercerita dengan kaum yang lebih tua atau kaum yang tua-tua. Jadi kalau kaum milenial sepertinya tidak begitu bisa untuk menceritakan ini. Jadi kita akan berbicara langsung dengan Darian yang telah memelihara menhir begitu lama. Menhir itu semacam zaman-zaman megalitikum. Kita bisa lihat wajah Darian mengisarkan kita tentang alam Minangkabau zaman dulu. Darian, oke Darian, makasih sudah berani datang tampil untuk menebus dosa. Iya, menebus dosa dan kesalahan ya. Jadi awak danga itu Darian. Kita akan berbahasa Minang. Oke. Awak danga tentang kisah Bujang 9. Yo. Bujang 9 gue kan Darian tinggal di mana Darian? Kebetulan awak orang meninjau. Orang meninjau di tapeknya di Koto Malintang. Darian profesi sebagai MC ke Pak ya? Sebagai MC penyanyi yang biasa-biasa saja. Yang biasa-biasa saja. 300.000 mau Darian nih. Jadi Kak Sio. Oke. Main kita sudah satu-satu. Balas dendamnya pemirsa ya. Kalau mau nonton yang ada di Mulifa Channel, mau nonton bagaimana saya telah dihajar habis-habisan, tonton di Rimbang Channel. Ota Pantang Kalah bagian ketiga. Ota Pantang Kalah bagian 3. Nah, di situ saya terlalu ganteng. Jadi di Koto Malintang Darian. Iya betul, Koto Malintang. Nah, Koto Malintang itu diambil dari nama apa Darian? Kebetulan Koto Malintang itu kalau menurut sejarah legendanya diambil dari salah satu Bujang 9 yang terkenal sampai sekarang masih dipercaya oleh warga Busawa ya? Busawa. Yang sampai kini. Bahasa Indonesia. Oke. Biar apa ya? Biar nasional tahu. Ya, Koto Malintang ini adalah salah satu nama kampung atau desa yang diambil dari salah satu Bujang 9 yang sampai saat ini sudah menjadi legenda bagi masyarakat Maninjau yang bercokol di dasar Danau Maninjau. Jadi namanya si Malintang. Malintang ini konon kabarnya adalah anak tertua dari Bujang 9. Bukan. Anak nomor 3. Oh, anak nomor 3. Ya. Malintang ya. Siapa aja namanya yang 9 tadi? Nah, yang tahu? 9 itu yang paling tua adalah Panglimurayo. Nah, Panglimurayo itu adalah yang kini menjadi Kecamatan Tanjung Raya. Kemudian Panglimubayua. Nah, yaitu daerah Bayua. Kemudian ada namanya si Kurambi itu yang nomor 3 Malintang. Malintang, Kurambi, Galapuang. Kemudian ado Sigiran, si Sani. Sani cewek ya? Oh iya, si Sani itu cewek. Kebetulan si Sani itu adalah anak dari adik dari Bujang 9 ini. Iya, adik kemanakan dari Datuk Limbatang, adik dari Bujang 9. Oke, jadi 9 orang namo dan adu di Bujang 9 itu diabadikan menjadi namo-namo nagari yang ada di sekitar Danau Maninjau. Ya. Iya, adu juga yang ketinggalan tadi si Baraso, terus Pandan. Baraso ini jadi nagari? Nagari si Baraso. Pandan? Pandan nagari Pandan. Oh, hebat.
Jadi satu-satunya nagari yang berasal dari nama-nama Bujang Sembilan. adalah di cerita di Maninjau, sekitar Maninjau ini. Iya, betul. Nah, Maninjau ini kononnya jangan dibalik. Jangan dibalik dari. Iya, jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Betul. Jadi konon kabarnya Maninjau ini banyak juga nilai mistis di dalam danau ini Dalian. Iya. Terus kayak ada pemandangan yang unik dari Puncak Lawang itu atau Ambon Pagi. itu terlihat seperti apa? Seperti kawah. Lalu seperti kawah. Kemudian seperti orang bergandengan tangan, yaitu ada yang seperti dalam legenda Bujang Sembilan tersebut, karena dia bersalah, dia dihukum oleh kakaknya yang 9 orang ini. Si Sani ini dengan sigiran dilemparkan ke dalam kawah Gunung Tinjau. Ya. Nah, di saat mereka dilempar itu, mereka bersumpah karena kalau kami bersalah, air kawah diam, tenang. Tapi apabila kami tidak salah, maka air kawah akan bergolak dan gunung akan meletus. Akhirnya meletus. Nah, akhirnya melompatlah dia sigiran sama si Sani ini ke dalam kawah sambil bergandeng tangan. Nah, sampai di dasar kawah maka terjadilah pergolakan yang. Jadi si Giran ini anak dari Datuk Limbatang. Datuk Limbatang adalah mama dari Bujang Sembilan. Berarti termasuk yang si Sani. Si Sani itu adalah adik dari Bujang Sembilan. Yang paling berarti si Giran ini adalah babako si Sani. Berarti inyo pulang kabako. Apa yang membuat dia tidak disetujui dalam legenda ini? Nah, kalau dalam legenda ini kenapa si Giran ini tidak disetujui oleh kakak si Sani yang ada 9 orang? Sebenarnya kakaknya yang 8 orang itu setuju. Yang paling tidak setuju adalah si Malintang. Nagari udah sendiri. Nagari saya sendiri. Pantesan ini pantang kalah sekali karena sudah ada di dalam legenda dari 8 ini yang setuju, cuman orang Malintang yang tidak setuju. Tidak setuju. Pantesan pantang kalah kalau dari yang itu cocok. Ya. Jadi penyebab Davan belum tahu kan apa penyebab si Malintang ini tidak setuju dengan si Giran ini. Nah, di saat mereka latihan di sasaran, latihan silat di sasaran. Kalau di Minangkabau namanya sasaran ya, tempat perguruan silat itu sasana tinju atau silat. Nah, di saat itu si Malintang ini selalu kalah oleh si Giran di saat mereka fight. Kalau ibarat bahasa kerennya sekarang fighting. Ya. Jadi dia selalu kalah. Itu bahasa kampung awak dong. Bahasa kampung Davan ya. Oke, canggih hebat. Ya, kalau di sini awak. Saya di channelnya Mulipa Channel ya, saya nggak berani menang, ya karena bukan di channel saya, ya tuh. Saya menurut apa kata dia, ya kayak kemarin karena dia di channel saya, dia harus nurut. Oke, dilanjut. Jadi beberapa kali pertandingan si Malintang ini kalah. Nah, klimaksnya di suatu malam mereka bertanding fighting lagi, silat lagi. Nah, si Giran ini sempat membuat si Malintang cedera. Kakinya sempat patah, tapi maksudnya fatalnya nggak terlalu fatal, jadi membuat si Malintang ya jalannya agak terpincang-pincang. Itulah awal timbulnya dendam kusumat dari si Malintang terhadap si Giran. Nah, itu pula sebabnya kenapa si Malintang ini nggak mau si Giran ini berjodoh dengan adik mereka yang paling busuk. Gitu. Ya, itulah. Jadi si Malintang ini paling karengkang, paling bandel dan paling pokoknya kalau apa kata dia, kakak-kakaknya yang lain susah untuk menolak gitu ya. Nah, dia juga sampai sekarang itu desa Koto Malintang itu sesuai dengan namanya, bener-bener paling melintang, paling panjang melintang. Jadi si Giran sama si Sani ini jadi apa dia? Nah, ya tadi kepotong ya. Jadi pas karena kawah tadi meletus, kawah gunung tadi meletus, meledak. Nah, kalau di dalam meletup. Oh, kalau meletup meletup Malaysia. Jadi di saat gunung tersebut meletus, maka konon kabarnya jangan dibalik. Konon kabarnya entah iyo entah tido, itu gunung itu meletus, tercabut sampai ke pangkal, sampai ke akar-akarnya, jadi melayang ke udara.
Nah, melayang udara. Jadi bekas gunung tadi awalnya digenangin air. Jadi digenangin air, lama-lama kelamaan air banyak. Jadi dia berbentuk sebuah kawah, sebuah kuali. Jadi di sekitarnya itu ada bukit-bukit, dialiri air, maka lama-lama jadi danau. Nah, si Giran dan si Sani itu yang tadinya konon, jangan dibalik ya, yang katanya bergandeng tangan sambil memperkawah, itu boleh Dunsana atau saudara-saudara yang menonton Mulifa Channel ya, boleh di Puncak Lawang atau di Embut Pagi, coba layangkan pandang ke arah sedikit ke kanan, itu ada Tanjung Sani dengan Segiran itu seperti orang bergandeng tangan, itu terlihat. Ya kalau nggak percaya buktikan saja kalau misalnya di sana pulang kampung. Itu legenda, kabar atau fakta tuh? Nah, kalau itu Allahu alam ya. Allahu alam. Nah, makanya cerita kabar dari turun temurun. Dari turun temurun dari nenek moyang dulunya, jadi turun temurun ya kita mendapatkan kabarnya seperti itu. Tapi ya kalau saya pribadi antara percaya dan nggak percaya. Kalau dibilang nggak percaya, ya kayaknya ceritanya itu, legendanya itu kayak cocok. Semuanya memang dibuktikan ada di sekitar danau itu, semua yang ada dalam kisah. Kalau tidak percaya, kalau percaya? Nah, kalau seandainya percaya, kayaknya agak-agak gimana gitu ya, agak sedikit di luar logika gitu. Jadi sekarang kisah itu ya karena saya orang meninjau ya mungkin saya lebih agak banyak kepercaya aja lah, walaupun ada sedikit tidak percayanya gitu ya. Dan saya karena juga belum terlahir di zaman itu. Tapi kalau menurut teori yang kita dapat soal Gunung Tinjau itu pada abad keempat Masehi, ya, abad keempat kalau nggak salah itu. Jadi terjadi erupsi Gunung Tinjau namanya. Ya. Itu yang menyebabkan kerajaan-kerajaan yang di bawah itu tertimbun. Itu erupsi yang kedua setelah erupsi Gunung Toba. Ya. Oke, terima kasih buat Darian si Kumbang yang telah memberikan kita wejangan. Semoga tayang saya ini bermanfaat, dan jika ada kesalahan tadi dalam berbicara bagi kami berdua itu tolong dimaafkan. Kalau tidak dimaafkan ya nanti stroke sendiri. Takutnya stroke. Nah, dan sebelumnya juga saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan mungkin di situ ada ketidakcocokan dengan mungkin yang diketahui oleh penonton Mulifa Channel. Mungkin bisa di komen di bawahnya ya. Oke. Dan mohon maaf sebelumnya apabila keterangan tentang legenda Danau Meninjau itu ada yang salah. Ya, saya juga begitu. Kalau jika ada teori-teori yang salah soal meninjau ini. Jadi ini sebuah legenda. Apapun legenda yang ada di sebuah negeri kita itu disebut dengan sastra oral tradisional. Sastra ini memang harus kita pelihara turun temurun. Itu bisa kita jadikan sebuah tarian, sebuah tulisan buku. Ini turun temurun, walaupun itu bukan sebuah fakta yang nyata. Dia sebuah legenda, pokoknya itu adalah cerita sastra cerita rakyat yang harus kita pelihara. Dan dengan adanya cerita-cerita rakyat ini, peluang-peluang untuk pariwisata di sebuah negeri itu akan menjadi berkembang juga. Nah, mari kita selalu memelihara apa yang ada di alam Minangkabau itu, baik itu cerita tradisionalnya, harta, kebudayaan, kultural, pokoknya semuanya, dan adabnya, intelektualnya, cara berpikirnya orang Minang, mari kita pelihara seperti yang sudah-sudah. Cara kita berpikir jangan sampai terpengaruh gaya-gaya orang dari luar. Sebenarnya kita ini adalah penduduk yang sangat hebat. Untuk Minangkabau itu adalah etnis yang sangat hebat dan berbudaya tinggi tentunya. Semoga dan sopan santunnya juga hebat. Betul. Oke, buat pariwisata kami himbau supaya mari kita buktikan cerita tadi ini buat orang-orang yang ingin berwisata, yang mau traveling ke daerah Meninjau, boleh silakan datang di situ, boleh hubungi yang ada di situ. Oke, terima kasih. Seperti biasanya, jayalah Minangkabau, jayalah Indonesia, selalu di Mulifa Channel.